selamat bergabung teman-teman. Saat ini saya akan mempresentasikan bagaimana kita mulai usaha hidroponik di Sorong dan bagaimana kita menghitung biaya awal untuk mulai usaha ini. Bersama saya Hadi, mari kita lanjutkan. Saya akan mempresentasikan mengapa kita mulai hidroponik, kemudian bagaimana kita mulai, peralatan yang kita butuhkan seperti apa, kemudian pembibitan, bagaimana kita melihara rutin, panen dan pemasaran, kemudian analisis biayanya seperti apa. Oke, kita lanjut ya. Mengapa kita bertani hidroponik ya? Pertama mudah dan praktis, kemudian relatif bebas hama, sehingga hidroponik itu keuntungannya itu tanpa pestisida. Kita tahu bersama pestisida sangat berbahaya bagi tubuh. Kemudian hemat lahan. Kita bisa menggunakan lahan sempit di sekitar rumah kita. Kemudian hasil panen banyak dan sehat. Dan kita memiliki potensi pasar yang besar ya. Terutama dengan orang-orang yang ingin hidup sehat tanpa pestisida. Oke, bagaimana kita mulai? Langkah awal, kita harus menentukan jenis tanaman yang akan kita tanam. Mengapa? Karena ini mempengaruhi pasar, kemudian nutrisi, jarak tanam, dan kebutuhan cahaya. Kalau kita tanam selada dan seledri, selada panennya cuma 40 hari, sedangkan seledri 3 bulan, tentu kebutuhan nutrisi dan kebutuhan tenaga listrik itu berbeda, sehingga kita harus perhitungkan biaya, sehingga permintaan juga dan harga dari tanaman tersebut. Ingat, kita tanam tanaman yang paling disukai oleh masyarakat pada umumnya. Oke, sistem tanam hidroponik itu ada beberapa macam. Pertama, sistem DFT. Kemudian sistem DFT ini menggunakan yaitu dengan sistem air yang tergenang di dalam pipa ya. Pada umumnya DFT menggunakan pipa, kemudian sistem sumbu, NFT, yaitu dengan sistem yang air mengalir di sepanjang akar tanaman. Ini dengan air mengalir secara tipis ya, di wadah seperti talang air gini. Kemudian rakit apung. Ingat, perhatikan ketersediaan sinar matahari, air, listrik, dan tenaga dalam memulai tanam hidroponik ya. Seandainya kalau listrik sering mati, kita harus menggunakan DFT supaya tanaman saat sinar matahari terik dia tidak mati. Ataupun rakit apung. Cuma kekurangan rakit apung, kita banyak menggunakan nutrisi karena ini banyak menggunakan air ya. Oke, kita lanjut ya. Ini saya ingin secara skema seperti ini, dia punya gambaran. Ini sistem wig atau menggunakan sumbu. Ini sistem air mengalir dengan menggunakan granul atau kerikil pada tanaman. Ini media tanam. Ini NFT, lihat ya, aliran sini dari pompa, air dialirkan miring ya. Ini miring sehingga air mengalir terus menerus. Kalau listrik mati, tentu tidak ada air sama sekali. Ini sistem rakit apung. Ini sistem drip, seperti begini, sistem drip, yaitu dengan ada air atau sistem NFT ya, ada air tergenang jadi akar di dalam pipa, jadi akar mengenai air yang tergenang ini. Ini sistem aeroponik. Apa saja alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam memulai instalasi hidroponik? Kita wajib memiliki TDS. Ingat, TDS ini harus kita kalibrasi sehingga kita tidak salah apakah dia tinggi atau rendah. Kemudian rock wall ini media tanam untuk pembibitan. Kemudian ini instalasi, kalau yang saya punya ini sekitar 20 pipa
20 pipa dengan jarak tanam 20 cm. Net pot, dan ini sumbunya, ini net pot. Jadi teman-teman kalau menggunakan sistem NFT, DFT kita wajib menggunakan sumbu karena akar belum mencapai air sehingga kita wajib menggunakan sumbu ya. Kalau kita tidak net potnya menyentuh air berarti tidak perlu menggunakan sumbu. Saudara juga bisa dapat menggunakan gelas es ini untuk menjadi net pot. Tandon, ini tandon diperlukan untuk menampung air nutrisi yang dialirkan ke pipa-pipa instalasi ya. Jadi perhitungan ukuran tandon itu 1 net pot 1 liter. Jadi kalau di sini ada 200 net pot berarti ada sekitar kurang lebih 200 liter. Jadi besarnya tandon yang diperlukan. Media semai seperti ini, nampan. Teman-teman bisa lihat. Kemudian ya ini net pot kita punya. Alat dan bahan selanjutnya pompa akuarium wajib kita punya kalau kita menggunakan sistem DFT maupun NFT. Gelas ukur ini untuk mengukur nutrisi ya saat kita mau taruh nutrisi dalam air. Jerigen ini untuk menampung nutrisi yang sudah diencerkan jadi pekatan. Kemudian ini nutrisi yang saya menggunakan PS Mix. Ada banyak nutrisi di pasaran. Nanti teman-teman bisa memilih mana yang cocok di kantong, tapi saya melihat PS Mix paling bagus. Kemudian benih bejo, kemudian ini pH meter. Kalau teman-teman menggunakan air sungai, air bakunya air sungai atau air sumur, kita perlu memiliki pH meter. Kalau menggunakan air bakunya dari air hujan, tidak terlalu kita butuhkan ini. Kita gunakan peralatan yang sederhana ya, mudah dan murah, terutama dalam membangun instalasi. Kalau teman-teman bisa membuat instalasi sendiri lebih baik. Bagaimana mulai pembibitan? Gunakan benih yang berkualitas ya. Nanti teman-teman dapat mencoba mana merek yang benih yang berkualitas. Kemudian potong rock wool sesuai dengan ukuran, dari kecil-kecil seperti ini supaya hemat. Kemudian letakkan benih satu persatu dalam nampan. Basahkan rock wool, ingat jangan lupa basahkan. Kemudian simpan di tempat yang gelap sampai muncul kecambah, biasanya 1-2 hari, 3 hari lah. Kemudian setelah 7 hari akan kita jemur matahari ya. Setelah muncul kecambah kita jemur, kemudian setelah 7 hari seperti begini penampakannya. Lakukan pembibitan seminggu sekali agar panennya bisa kontinu. Lanjut, setelah itu kita pindah tanam dari pembibitan ke instalasi. Jadi instalasi yang sudah siap, kita taruh tanaman. Jangan lupa nutrisi kita taruh dalam instalasi ya. Air 1 liter, air itu 5 ml disesuaikan dengan ppm jenis tanaman. Jadi setelah kita taruh ppm, kita ukur yang TDS meter, berapa kebutuhan dalam setiap tanaman berbeda. Tanaman sayuran maupun tanaman sayuran buah. Ini kita pindahkan benih ya. Setelah semuanya siap baru kita pindahkan benih setelah benih memiliki 4 helai daun sejati. Nah teman-teman, air baku itu paling bagus menggunakan air hujan, yaitu di bawah 100 ppm kadarnya. Ini standar takaran kadar ppm tanaman sayur dan tanaman buah dari nutrisi hidroponik. Jadi kalau kita lihat sini, buncis pH-nya dalam air 6, EC-nya 2, ppm-nya 1400 sampai 2800 ppm. Jadi kalau misalnya jangka waktu panen dia 2 bulan, berarti kita harus jaga kadar ppm dalam airnya segini. Dan nanti sangat mempengaruhi berapa besar kebutuhan pembibitan kita. Jadi cari tanaman yang panennya cepat dan harganya tinggi. Jadi untuk mengukur ppm dalam air
itu ppm air baku ditambah ppm nutrisi, itu total ppm yang diukur oleh TDS. Jadi sebelum kita melakukan menaruh nutrisi, kita ukur dulu berapa besar ppm air baku ya. Kemudian taruh nutrisi, kita gunakan TDS meter, kita ukur. Jika angkanya kalau kita tanam buncis, angkanya harus mencapai 1400 sampai 2800 ppm. Untuk usia-usia awal, misalnya usia 1 atau 2 minggu, 3 minggu, kita cukup 1000 ppm ya. Jangan terlalu tinggi, bisa daunnya bisa hangus. Ingat, makin tinggi ppm, makin banyak nutrisi yang kita gunakan. Setelah kita pindah tanam, pemeliharaan harian yang harus kita lakukan, yang pertama kita wajib mengontrol volume air. Jadi volume air setiap hari akan menyusut karena penyerapan oleh tanaman. Kemudian aliran air apakah terhambat atau tidak. Jika air menyusut berarti kita harus tambah air. Kalau tambah air berarti tambah nutrisi. Ya, kemudian kita ukur suhunya, suhu dalam air. Kalau terlalu panas kita bisa meletakkan es batu sehingga suhunya sesuai. Pada umumnya 29 sampai 32 ya suhu dalam hidroponik. Kemudian pH meter. Kemudian kita kontrol pertumbuhan tanaman dan hama apabila memang di sekitar tanaman hidroponik kita ada banyak hama. Kemudian kita wajib membersihkan instalasi dari kotoran-kotoran maupun lumut. Ingat, saat kita meletakkan nutrisi dalam air tentu banyak lumut di dalam pipa kalau terkena matahari, sehingga ini perlu kita bersihkan. Kemudian panen. Jadi kita melihat daftar tabel ini, tanaman-tanaman yang akan kita tanam ini usia tanamnya. Kangkung paling pendek ya, 21 sampai 25 hari, bayam 25 sampai 30 hari, pakcoy 40 sampai 45 hari. Selada itu 30 sampai 40 hari setelah kita tanam. Jadi sangat singkat, kita cari yang usia panennya singkat dan harganya tinggi di pasaran. Jadi kita setelah panen kita siapkan plastik untuk packing, catat berat tanaman yang ditimbang, pemasaran. Jadi pemasarannya bisa kita tawarkan melalui media sosial. Karena tanaman ini tanpa pestisida, harganya berbeda sama tanaman yang kita tanam di tanah ya, pada umumnya di pasar-pasar tradisional. Sehingga harganya juga cukup berbeda. Tidak bisa kita samakan. Oke, lanjut. Ini analisis biaya yang kita butuhkan dalam memulai hidroponik di Sorong ya. Karena harga-harganya harga-harga Papua. Oke, kita hitung biaya modal tandon itu kalau kita beli 500.000 harganya. Instalasi kayu 2 juta. Instalasi kayu sebenarnya kalau teman-teman bisa buat sendiri, ini akan menekan biaya modal. Pipa dan sambungan itu sekitar 1.500.000. Kalau harga pipa sekitar 65.000 atau 70.000 per pipa. Ingat, gunakan pipa putih ya, yang tanpa timbal. Kemudian paranet untuk keliling instalasi. Plastik UV ini harganya 40.000 per meter dengan lebar 3 meter ya. Teman-teman bisa pilih mana yang cocok, bisa yang 4 meter. Pompa akuarium ini harga yang bagus 500.000 ya untuk yang kencang. Kemudian selang, teman-teman bisa nilainya disesuaikan dengan berapa kebutuhan. Saya butuhkan 300.000 untuk sekitar 342 net pot. Kemudian media semai 420.000. Kemudian TDS meter ini satu harga 60.000, pH meter harga 250.000. Net pot itu harga banyaknya 400. Kalau kita harganya 400 ya, harganya sekitar 2.000 ya kalau di Sorong. Gelas ukur plastik itu harga 50.000 satu buah.
Jadi sekitar kebutuhan modal itu 6.700.000. Dan biaya produksi itu 100.000. Rockwall 100.000 untuk Rockwall ya. Bibit harganya cukup mahal, yang bagus, jadi 350.000 satu saset. Nutrisi harganya 150.000 untuk disorong. Listrik 100.000 per bulan lah, kita perhitungkan seperti itu. Kemudian plastik untuk packing 70.000 ya. Jadi total untuk produksi 770.000 tambah biaya modal 7.475.000. Oke, bagaimana pengembaliannya dan pasarnya ya? Kalau kita tanam selada itu sekitar 40 hari panen. Beratnya berat 1 kg yang kita kira-kira yang kita hasilkan itu 8 net pot bisa 1 kilo. Jumlah net pot seandainya kalau kita gunakan 342 net pot itu 20 pipa. 20 pipa itu sekitar 1 kg 8 net pot. Jadi 342 net pot dibagi 8 itu sebenarnya 42 kilo. Jadi harga di Sorong paling terendah untuk selada per kilo itu 50.000 per kilo kali 42,75. Pendapatan kotor kita 2.137.000 untuk sekali panen ya. Jadi pengembalian modal bisa 3 bulan teman-teman. Jadi ingat, harga modal ini bisa kita tekan seandainya instalasi kita bisa buat sendiri ya, sabungan pipa. Kemudian tandon air bisa kita juga gunakan menggunakan terpal ya, tidak harus kita beli. Jadi kita bisa menekan biaya-biaya tersebut. Ingat, wajib untuk instalasi supaya bisa hemat, kita jangan sampai ada kebocoran. Lanjut. Nah, ini yang sudah saya lakukan. Ini saya punya farm, Klamalu Hydro Farm. Ini pipa yang saya gunakan. Kemudian ya, ini tandonnya, ini sedang sementara tanam. Ini selada yang sudah tumbuh. Ya. Kemudian ini dengan rakit apung. Ini sistem wick yang saya gunakan. Teman-teman dapat mencobanya dengan sederhana dulu ya. Bagaimana kita mulai dengan sedikit dulu. Kemudian kalau sudah kelihatan sudah bisa tumbuh dan bagus dan menghasilkan, teman-teman bisa mulai ke arah yang lebih jumlah titik yang lebih banyak, yaitu sekitar 2.000 sampai 3.000 net pot. Dengan begini ya, ini farm saya di Sorong. Teman-teman dapat berkunjung suatu waktu untuk melihat selada pakcoy instalasi ya, rica menggunakan kayu. Kalau saya sudah membuat beberapa tutorial, teman-teman bisa melihat bagaimana instalasi rakit apung, bagaimana cara panen selada, kemudian sistem DFT, instalasi hidroponik, perbandingan DFT dan rakit apung. Teman-teman bisa menyimak dan semoga berguna untuk teman-teman ya yang akan memulai di tanah Papua. Ayo berhidroponik, semangat jadi petani. Terima kasih, sampai jumpa.